Gak bisa. Ulang lagi ya kali ya. Ayo, 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Shalom kok. Wah ini kan udah semangat. Udah pakai berdiri kok kak, udah Iya. bersemangat. Wah gak kerasa ya sekarang udah tahun berapa kira-kira tahun berapa? 2020? 23 dikurang 2. Jadi 2021 kita ketemu lagi, puji Tuhan ya kak. Puji Tuhan. Masih kondisi sehat juga. Kondisi sehat. Meskipun Masih keadaan online ya kak. betul. Belajar online. Tapi sukacitanya tetap utuh dong. dong. Nah kali ya sekarang kita mau ngapain nih? Kita mau muji, memuliakan Tuhan. Oh ya nih kak, pengumuman hari ini kita semuanya lagu baru ya kak ya. Wah pastinya. Di tahun yang baru lagunya semua Lagunya baru. Iya. Oke adik-adik mari kita memuji Tuhan, bangkit berdiri semua. Ajak mama bapaknya semua, kakaknya, semua yang ada di rumah, kita memuji muliakan Tuhan ya kak ya. Betul sekali. Oke, lagu pertama kita nyanyi Yesus pokok. Yang semangat ya kak. Semangat Adik-adik dong. di rumah harus semangat juga ya. Yesus pokok dan kita caranya apa? Tinggal lari dalamnya. Oh oh tinggal lari dalamnya. Oh oh tinggal lari dalamnya. Pasti kau berbuah. Sekali lagi ya kak, lebih semangat adik-adik. Yesus pokok. Kita apa adik-adik? Dan kita caranya Tinggal di mana? tinggallah di dalamnya. Keras. Oh oh tinggallah di dalamnya. Oh oh tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yesus cinta siapa? Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Oh 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 oh, Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di mana? Tinggallah di dalamnya. Oh oh tinggallah di dalamnya. Oh oh tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Oke, udah semangat nih kak. Udah semangat Udah. kak. Udah siap banget untuk Udah memuji memuliakan nama siap. Tuhan. Oke, selanjutnya kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita. Kita lipat tangan, tundukkan kepalanya, kita bernyanyi seperti Bapa sayang anaknya. Bapa, akan sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu.
sikap yang lebih sungguh-sungguh, dengan hati yang lebih sungguh-sungguh lagi. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Oke adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagimu yang indah ini ya Bapak. Terima kasih juga Tuhan, Kau telah mengumpulkan adik-adik sekolah minggu di rumah mereka masing-masing dengan menyaksikan ibadah ini melalui online ya Bapak. Tuhan berkati adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah agar dapat duduk dengan diam dengan tenang ya Bapak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Oke, selanjutnya apa nih Kak? Wah, ini ada lagu baru nih. Lagu baru. Adik-adik kalau misalkan mungkin kurang familiar lagunya, nanti kita kasih subtitlenya di bawah. Ada liriknya, ada liriknya di bawah. Judul lagunya itu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ya. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu apa Kak Angel?
adik-adiknya semangat juga ya Semangat sama dong lagunya. Kak. Ternyata udah pada tahu nih kalau lagunya yang Udah pada tadi. tahu. Oke, sekarang waktunya kita untuk siapkan hati dan pikiran kita Kita mau. mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan kali ya, kayaknya ada yang kelupaan satu nih. Apa itu Kak? Kita harus pengakuan Iman iman rasuli. Oke, selanjutnya pengakuan iman rasuli kan? Adik-adik, sekarang saatnya kita pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan sama-sama ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Halo adik-adik, balik lagi sama kita setelah pengakuan iman rasuli. Kira-kira adik-adik bisa tebak nih, selanjutnya ada apa Kak? Selanjutnya ada lagu baru judulnya Kemurahan-Mu. Nah ini untuk sambut khotbahnya kita Khotbah ya kita. Kak. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu apa? Lebih dari hidup. Lagi ya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Shalom adik-adik sekolah minggu GKPI Tangerang. Selamat tahun baru untuk kita semua. Bagaimana tahun barunya? Pasti senang kan adik-adik? Tuhan Yesus memberikan berkat kepada kita bisa melalui tahun 2020. Sudah kita lewati tahun 2020 dan kita bisa memasuki tahun 2021 ini dengan sukacita. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah melewati 2020 ini. Nah, beberapa minggu ini kan sekolah minggu kita libur nih adik-adik karena libur tahun baru. Nah, mulai minggu ini sekolah minggu kita akan mulai lagi. Jadi jangan lupa untuk setiap minggunya kita ikuti ibadah online sekolah minggu GKPI Tangerang di setiap hari Minggu. Nah, sebelum kita mulai firman Tuhan, siapkan Alkitabnya ya adik-adik, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kayak kita baca Alkitab, kita berdoa dulu ya adik-adik. Kita lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Tuhan. Kami sudah melewati tahun 2020 dan memasuki tahun 2021 ini. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan, Engkau yang mengajari kami,
dan memberikan kami pengertian agar kami bisa menjalankannya di kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ayo kita buka Alkitabnya ya adik-adik. Alkitabnya itu dari Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Buka ya adik-adik, ditunggu nih adik-adik ya. Filipi itu ada di perjanjian baru. Perjanjian baru Filipi 2 ayat 1 sampai 5. 1, 2, 3. Sudah ketemu? Sudah ketemu ya adik-adik ya? Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Kita baca bersama-sama. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk yang namanya sehati sepikir. Nah, sebagai sesama anak Tuhan, baik itu di gereja, di sekolah, di rumah, dan di mana saja kita berada, sehati sepikir itu penting. Seperti itu tadi ada di ayat kata-kata sehati sepikir, itu ada di ayat 2 ya. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Nah, sehati sepikir itu maksudnya berarti kita harus kompak, akur, dan hidup dengan damai, dan hidup dalam kasih dengan teman-teman kita, dengan keluarga kita, dan dengan sesama kita. Nah, kita itu tidak boleh bertengkar, tetapi hidup saling mengasihi. Jika teman atau keluarga kita ada yang kesulitan, kita bisa membantu mereka. Seperti ayat 3, kita tidak boleh mencari kepentingan sendiri, tapi hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini maksudnya supaya kita ini tidak mementingkan diri kita sendiri, tapi kita belajar bagaimana bisa hidup dengan teman-teman kita, mementingkan kepentingan mereka juga, belajar untuk mengasihi sesama kita, belajar mengasihi saudara kita, agar kita di dalam hidup kita bersama bisa saling membantu, bisa hidup dengan damai, bisa hidup dengan rukun, bisa sama-sama satu tujuan untuk Tuhan, bisa sama-sama satu tujuan untuk hidup dalam kasih. Nah, contohnya apa aja sih Kak? Nah, ini dengan yang simple aja ya. Kita bisa memberikan contoh-contoh yang sederhana. Apa itu sehati dan sepikir? Hidup saling dengan damai, hidup saling mengasihi. Nah, contohnya saja, jika ada teman kita yang terjatuh, wah biasanya kan kita kalau ada teman kita yang jatuh nih, kita kan sering menertawakan kan adik-adik. Pasti kalau ada yang jatuh nih, kita ketawa nih. Nah, dibanding ngetawain, agar kita bisa hidup dengan damai, dengan kasih, lebih baik kita membantu teman kita ini, menanyakan, biasanya kan kalau jatuh nih ada yang sakit nggak? Apakah ada yang luka? Atau apakah dia butuh obat? Mungkin dia butuh obat-obatan karena mungkin terluka karena jatuh. Atau kalau di rumah adik kita nangis kan biasanya kita, apaan sih kamu kok nangis terus, cengeng banget. Nah, dibanding kayak gitu, kita bisa menenangkan adik kita, Dek.
jangan nangis ya gitu. Atau kita bisa datangin orang tua kita, "Ma, adik nangis nih," gitu. "Ada apa?" Siapa tahu mungkin adiknya butuh susu atau adiknya sedang lapar. Jadi kita bisa membantu orang tua juga untuk menjaga adik. Nah, dengan semua orang kita juga harus hidup berdamai dan tidak bertengkar. Nih, biasanya anak-anak cowok nih, kalau udah beda paham sedikit langsung bertengkar, langsung tonjok-tonjokan. Nah, itu tidak baik adik-adik ya. Firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa ada kasih mesra dan belas kasihan. Maksudnya adalah ada hidup saling mengasihi. Kalau teman-teman kita ada yang bertengkar, bisa kita relaikan supaya mereka tidak bertengkar. Dan kalau memang ada teman kita yang bikin kesal, kita bisa bilang, "Kamu jangan kayak gitu dong, aku kesel nih kamu berbuat seperti itu." Kamu bisa bilang kepada mereka agar mereka bisa berubah. Memang tidak mudah adik-adik ya hidup dengan kasih. Biasanya kalau kita ada teman kita yang bikin kita emosi sedikit, pasti langsung emosi gitu. Memang itu bukan hal yang mudah, tapi kita sama-sama belajar sebagaimana firman Tuhan hari ini. Nah, biasanya kan kita kadang-kadang nih kita juga beda pendapat dengan teman-teman kita. Itu bukan hal yang mudah ya. Biasanya kita kalau udah beda pendapat, kita bertengkar dan saling berargumen, saling ngotot-ngototan. Pokoknya ini yang benar, saya yang benar, bahwa saya harus benar, bahwa pendapat saya adalah yang benar. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan di ayat 3, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Di sini kita belajar menerima pendapat yang terbaik. Selisih pendapat itu biasa, pendapat yang berbeda itu biasa. Kadang-kadang teman kita mau A, kita mau B, itu adalah hal yang biasa. Jadi di situ adalah kita belajar bagaimana walaupun kita berbeda pendapat, tapi kita tetap satu tujuan, sehingga perbedaan pendapat itu bisa jadi sehati sepikir. Kita bisa memilih pendapat yang terbaik untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan bersama. Seperti ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Karena dalam Kristus Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Bagaimana Tuhan Yesus dulu belajar untuk merendahkan diri sebagai anak Tuhan, dia menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa manusia, mengajarkan hal-hal baik kepada kita melalui selama hidupnya di dunia ini. Nah, hari ini kakak mau ngasih tahu dulu ya, firman Tuhan hari ini merupakan surat dari Rasul Paulus untuk jemaat-jemaat di Filipi. Filipi ini merupakan kota utama di Makedonia, sebuah kota perantauan orang-orang Roma. Kota Filipi juga sering disebut sebagai Roma kecil. Nah, hubungan Rasul Paulus dengan jemaat-jemaat di Filipi ini berjalan dengan baik dan penuh keramahan. Hanya saja Paulus harus meninggalkan kota Filipi karena dianiaya. Ini ada di 1 Tesalonika 2 ayat 2. Kakak bacain ya. Ayat 2, coba kakaknya bacain ayat 2b. Seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun, dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Jadi, Rasul Paulus harus meninggalkan kota Filipi karena dianiaya. Nah, di Filipi ini ada budaya untuk melihat seseorang dari status sosialnya. Apakah dia hebat atau tidak? Apakah kedudukannya tinggi atau tidak? Apakah dia didukung oleh pemerintah atau tidak? Sehingga karena budaya ini, orang-orang Filipi
berlomba-lomba untuk merasa lebih dihormati dari yang lainnya. Jadi jemaat Filipi ini ada yang beranggapan bahwa berdiri mereka lebih penting dari orang lain. Sebagaimana tadi kan di ayat 3, disitulah makanya di ayat 3 Rasul Paulus mengingatkan bahwa mereka harus saling rendah hati dan menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Karena ada budaya ini, budaya supaya dirinya lebih dihormati dari orang lain. Nah, karena itu Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Filipi untuk mengikuti perbuatan Tuhan Yesus, untuk saling mengasihi, sehati sepikir, untuk kepentingan bersama dan bukan untuk diri sendiri, untuk saling melayani dengan yang lainnya dan merendahkan hati. Surat ini juga bertujuan agar jemaat-jemaat Filipi yang sedang dalam penderitaan diberikan penghiburan karena percaya kepada Tuhan Yesus dan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Di mana jemaat-jemaat itu juga punya pergumulan, sehingga Rasul Paulus melalui surat yang ini mengingatkan bahwa di dalam Kristus ada kasih karunia, bahwa mereka akan hidup dengan tenang selama mereka hidup dalam Kristus. Nah, untuk kepentingan bersama, Paulus mengingatkan melalui surat ini agar keutuhan jemaat di Filipi bisa terjaga. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar banyak dari Paulus tentang saling mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Semoga adik-adik bisa menerapkan ini di kehidupan kita sehari-hari ya, agar dimanapun kita berada, baik itu di sekolah, di rumah, di gereja, dan di lingkungan manapun, kita bisa jadi anak-anak Tuhan yang bersinar dan jadi berkat untuk orang lain. Dan tetap terus berdoa ya, agar Roh Kudus memberikan kita kekuatan dalam melaksanakannya. Sekian firman Tuhan hari ini. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan pada hari ini. Ajar kami dalam kehidupan kami bisa sehati sepikir, saling mengasihi, dan belajar seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dadah, sampai ketemu lagi di minggu depan. Nah, adik-adik gimana tadi dengan Khotbahnya. firman Tuhannya? Coba aku mau tanya dulu nih, Hmm. siapa yang bawa khotbahnya? Ayo jawab masing-masing di rumah ya. Iya. Siapa? Nanti kita absen ya Kak. Pada bawa itu nggak Kak, Alkitab pada buka Alkitab nggak? di Itu rumah? dia. Ah. Nanti jawabannya ada di sini. Siapa? Pertanyaannya juga. Ya. Berarti ini satu kegiatan ya, Iya. kakak-kakak dan abang-abang di rumah. Iya. Siapa yang membawa khotbah hari ini? Nah, nanti kita tanya Temanya nih. dari apa Kak dan ayatnya dari mana? Wah, itu makin komplit ya Kak. Komplit Makin lah. komplit. Iya. Nah, kita karena udah dengerin khotbah, kita udah ada di penghujung. Penghujung acara ibadah kita ini. Betul. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah apa, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Mari adik-adik kita satukan doa kita sebelum kita menutup ibadah kita. Mari kita berdoa
seperti yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dalam pencobaan. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Terus memberkati. Dadah, jangan lupa jaga kesehatan ya.